Bangsa Palestina terus mengalami penderitaan sejak didirikannya Israel tahun 1948, yang disertai dengan pengusiran besar-besaran warga Arab Palestina dalam peristiwa Al-Nakba. Hingga hari ini ketika Israel menduduki kawasan yang ditetapkan PBB sebagai wilayah untuk negara Palestina, yaitu Yerusalem Timur dan tepi barat, serta memblokade Gaza. Konflik yang berlangsung di Palestina bisa disebut sebagai konflik yang bersifat permanen dan cukup menyita perhatian masyarakat dunia, khususnya perhatian dari organisasi internasional atau PBB. Korban dari penjajahan Israel mencakup anak-anak yang jumlahnya 45% dari total populasi Palestina tahun 2020. Mereka kerap kali menjadi korban serangan Israel, antara lain disebutkan dalam laporan PBB bahwa dalam 6 bulan pertama di tahun 2022, sebanyak 20 siswa sekolah tewas dan terjadi 115 pelanggaran Israel yang terkait pendidikan di wilayah tepi barat. Kondisi terjajah juga berdampak pada kualitas pendidikan yang mereka terima dalam hal ini. UNICEF, United Nations Children Fund, yang merupakan salah satu organisasi internasional di bawah PBB yang diamanati oleh Majelis Umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan memperluas kesempatan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Namun salah satu permasalahan paling krusial dan masih menghambat kemajuan dunia pendidikan di Palestina adalah penyerangan atau ancaman penyerangan terhadap sekolah-sekolah di Gaza dan tepi barat yang masih dialami hingga tahun 2022. Hadirnya militer Israel yang memantau atau mengawasi area sekolah hingga melakukan upaya blokade terhadap sekolah-sekolah di Palestina telah menyebabkan peningkatan krisis pendidikan di kawasan tersebut. UNICEF, United Nations Children Fund, adalah salah satu organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki visi untuk melakukan peningkatan kualitas hidup terhadap anak-anak maupun wanita yang berada di negara-negara berkembang dan konflik. Sebagai bentuk misinya, UNICEF menyediakan perlindungan layanan kesehatan, pendidikan, vaksinasi, serta dukungan kepada anak-anak yang tinggal di daerah terdampak bencana ataupun daerah tertinggal di seluruh penjuru dunia. UNICEF juga memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Palestina, khususnya dalam bidang pendidikan yang menjadi fokus dalam permasalahan ini. UNICEF telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, termasuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan di Palestina, mengembangkan minat dan bakat anak-anak dan remaja untuk membantu mereka bekerja dan mengatasi tantangan hidup di masa depan. UNICEF juga mempromosikan keterampilan hidup dan pendidikan kewarganegaraan atau Life Skills and Citizenship Education di Palestina, menciptakan metode pengajaran baru untuk guru sekolah dasar, dan menerapkan program keterampilan hidup dan kewirausahaan bagi remaja untuk mendukung pekerjaan mereka di masa depan. UNICEF dan mitranya juga menawarkan magang dan konseling karir dengan perusahaan di Gaza dan tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Menurut Idha Ismailia Rohmatika dalam jurnalnya yang berjudul Krisis Pendidikan di Palestina tahun 2022, Telaah Diskursif Peran UNICEF. Peran UNICEF dalam penyelesaian krisis pendidikan Palestina dengan menggunakan pendekatan postkolonialisme, khususnya konsep subaltern dari Spivak. Namun yang disayangkan adalah UNICEF hanya terfokus pada masalah di Palestina, namun melupakan peran Israel yang telah menyebabkan masalah itu terjadi. Jurnal ini juga menyoroti bahwa pemaksaan perubahan kurikulum oleh Israel merupakan pelanggaran atas hukum internasional. Beralih dari UNICEF, selain adanya UNICEF, terdapat juga R2P yang ikut berperan dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. R2P sendiri adalah Responsibility to Protect, yang merupakan konsep yang menempatkan tanggung jawab pada komunitas internasional untuk membantu negara dalam mencegah kejahatan terhadap penduduknya.
Meskipun bukan ketentuan hukum yang mengikat, R2P telah diterima oleh mayoritas negara anggota PBB. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan masyarakat internasional dalam mencegah kejahatan manusia, seperti pembunuhan massal dan kejahatan perang. R2P juga berkaitan dengan hukum humaniter internasional dan memiliki relevansi dalam konflik Israel-Palestina. Menurut Setio Widagdo dan Rika Kurniati dalam jurnalnya yang berjudul Prinsip Responsibility to Protect R2P dalam konflik Israel-Palestina, bagaimana sikap Indonesia? Upaya penyelesaian masalah dari R2P dalam konflik Israel-Palestina dapat meliputi pencegahan genosida, kejahatan perang, pemusnahan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. R2P juga dapat membantu dalam memfasilitasi dialog antar kedua belah pihak untuk mencapai solusi damai dan berkelanjutan. Selain itu, R2P juga dapat memobilisasi bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi warga sipil yang berdampak konflik. Konflik yang mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa warga sipil Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan tersebut menjadi isu yang belakangan ini banyak mencuri perhatian masyarakat internasional. Diketahui setidaknya ada 200 korban jiwa yang meninggal, 1.300 orang terluka, dan sekitar 40.000 orang lainnya terpaksa mengungsi. Majelis Umum PBB telah melakukan voting terkait pembahasan agenda sidang, yakni laporan rutin dan tahunan, serta mengadopsi rancangan resolusi baru yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal PBB. Isi laporan yang dibahas adalah soal pencegahan genosida, kejahatan perang, pemusnahan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Agenda rancangan resolusi itu membahas pembentukan mata agenda baru tahunan sidang Majelis Umum PBB tentang R2P. Pengambilan keputusan dari R2P melibatkan proses konsultasi dan negosiasi antara negara-negara anggota PBB dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dalam menangani situasi krisis yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keputusan untuk melibatkan R2P dalam suatu konflik atau krisis biasanya melibatkan Dewan Keamanan PBB yang dapat mengadopsi resolusi atau tindakan lain untuk menangani situasi tersebut. Selain itu, keputusan juga dapat melibatkan negosiasi antar negara-negara anggota PBB untuk mencapai kesepakatan dalam menangani situasi krisis yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan. R2P telah membawa inovasi dalam kasus konflik Israel-Palestina dengan memberikan kerangka kerja tambahan untuk memahami krisis dan memberikan alat tambahan untuk advokasi oleh pihak yang ingin memprioritaskan perlindungan sipil. Selain itu, R2P juga memberikan landasan hukum yang cepat digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang diambil dalam menangani konflik tersebut, serta memberikan dasar bagi negara-negara anggota PBB untuk berkolaborasi dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam konflik tersebut. Teknologi yang digunakan dalam penyelesaian konflik dapat mencakup penggunaan sistem pemantauan dan analisis data untuk memantau perkembangan konflik, serta penggunaan media sosial dan platform digital untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi koordinasi dan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak konflik.